Akunya kalah yang ini gitu. Iya, sendiri-sendiri biar jadi biar banyak jadinya deh. Nanti di absen begini. Bisa. Apanya ada meninggal itu? Baru persiapan. Masih kurang 10 menit. Ini kaki saya sampai kayak gini. Sampai kayak gini nih kakinya. Gini. Hancur. Sekarang malam-malam. Oh, enggak boleh adik, ini kan Oma sudah kasih tuh, adik sudah robek, buang-buang. Jangan ambil ini, Oma punya yang baru, enggak boleh.
Belum ada suara. Rada-rada. Terus. Kok enggak ada suara ya, Genya? Orang. Om Adri datang tuh. Ini terlalu tinggi, Kim. Udah masuk, Kim? Selamat sore, Ibu-ibu. Selamat sore, Ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat bergabung dalam ibadah PKP sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. 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 Saya masih di jalan. Hujan-hujan kita makan gorengan dulu yuk. Siapa tuh? Tante Kita makan Buning. gorengan dulu. Buning sisakan ya. Habis ibadah OTW ke sana. Oh, tinggal bilangnya aja. Pakai Gojek juga bisa. Ibu Nenga Sunarti Oli, apa kabar? Apa sih nih, Vin? Ibu Dewi, jangan ngebut-ngebut. Begitu. Aku masih di jalan, Rin. Ya, pelan-pelan. Halo, Bu, masih di jalan sambil Ibu ibadah. Maria Tripujo. Selamat sore, Ibu-ibu. Sore. Ibu Arini. Siapa? Ibu Kade Welkis. Oma Thomas Soleng sama Oma Bidana ya? Ibu Rebecca. Ibu Yasmin. Lagi ya? Ibu Ariani. Jangan ulupi. Yang lain mana? Mari join. Siapa lagi? Bu Meda. Ya, Apa kabar? puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sehat. Aduh. Siapa lagi ya? Maaf yang belum disapa. Ibu Ketut Spartini. Hermon. Sektor Antioquia mana suaranya? Sektor Antioquia. Ya.
Mana lagi? Halo. Sektor Bethlehem. Bethlehem, mana Bethlehem? Sektor Bethlehem. Belum muncul. Ya, selamat Ayo ditunggu sektor Bethlehem. Korintian. Sektor Korintian. Ayo yang lain. Ibu-ibu. Damsik. Sektor Damsik. Ibu-ibunya mana? Mana nih Damsik yang lain? Sektor nih? Efrata. Nah, itu dia. Sektor Efrata. Iya, Bu Airin. Selamat sore. Sore. Filipi, sektor Filipi. Mana sektor Filipi? Bu Eka. Hadir. Yang lain. Sore. Sektor Galilea. Sektor Galilea mana? Sektor Hermon. Bu Dina. Hai, Galilea. Saya hadir, tapi bentar ya. Ya. Belum? Siapa itu? Halo, Teman-teman semua boleh ikut ambil bagian. Semoga semua sehat ya. Ini keluar. Ada. sayang saya. Bu Airin, saya nggak disapa. Oh iya, maaf. Udah paling belagu datang terakhir. Bu Komang. Maaf, nggak gitu jelas. Ini saya dari jauh. Bu Komang, siapa lagi? Aduh, lagi kayak singa begini. Bentar ya, nyari background. Bu Maria Tripujo dari tadi dipanggil, nggak ada suara. Masih tidur, dia masih tidur. Maria Apit protes nggak disapa, padahal di samping kanan saya. Tadi dinyalain. Nggak, nanti matiin kasih lampu dulu. Jumat yang lalu sore Selamat sore. Kok belum sini ngomong? Selamat sore. terus mau dimatiin anaknya. Ini. Bu Lin, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Kak Ingrid. Nah. Iya, Ingrid itu Bu Dewi. Halo. Sore, Bu Agus. Perjalanan semangat, Ibu. Ya, aduh, jadi Ya, happy. di rumah ya. Masih di jalan tuh. Bu Dina. Ya, sudah udah sekarang nanti ini udah pada nutup aja makanya pada nutup ditutup kalau bagaimana. Selamat sore, Bu Sabono. Halo, selamat sore Ibu. Maaf, kita makan gorengan dulu ya. Jangan ngiri ya. Siapa yang pakai motor? Oh, di mana? Nanti kalau memang bertugas sama kayak di gereja kan, kalau memang depan mic ya boleh dibuka. Nanti kalau udah tidak di depan mic pakai lagi ya. Sudah dibuka mic-nya gini. Sudah. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, bagi ibu-ibu bisa mengecek koneksi internet dari gadget yang dipakai.
Mohon juga untuk mengecek baterai dari gadget supaya tidak kehabisan baterai ketika beribadah. Apabila feed video dari Zoom putus-putus, mohon info di kolom chat di Zoom, supaya kami bisa ikut menangani masalah yang ada mengenai video Zoom yang terputus-putus tersebut. Terima kasih. Selamat beribadah. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita sekalian berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menghadap Tuhan dengan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat 454 bait pertama. Kita nyanyikan bersama. Bisa nyapa gitu ya. Yang ujungnya. Ya. Nyanyi tuh sekarang gitu. Mari ibu-ibu sekalian kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore yang indah ini kembali kami anak-anak-Mu berkumpul bersama di dalam ibadah Pelkat PKP melalui Zoom lewat ibadah secara virtual. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu lewat pujian, doa, dan perenungannya ya Bapa. Kiranya Bapa mampukan dan layakkan kami sehingga ibadah yang kami jalankan ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu sekalian, kini kita akan bermazmur. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur 20. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mazmur 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 yang menyatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegang kereta dan orang kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Kembali kita akan mengkidungkan pujian dari Gita Bakti 61 bait yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Kita angkat bersama-sama. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang saat ini berada di rumah masing-masing,
atau dimanapun berada, dan juga ada yang bertugas di tempat ini. Shalom buat kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan dalam kesetiaan kita melakukannya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kemurahan kasih-Mu kami boleh menikmati hari-hari kemuliaan Tuhan. Kami bisa menikmati napas kehidupan sampai pada saat ini, dan bersyukur bersama kaum ibu, Pelkat PKP kami boleh hadir dalam satu persekutuan, dan biarlah Tuhan persekutuan peribadatan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sarana yang Tuhan berikan melalui virtual Zoom ini adalah berkat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan, kebenaran-Mu disampaikan dimanapun saat ini kaum ibu berada Tuhan. Mari saatnya firman Tuhan akan kami renungkan bersama. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, diamkanlah setiap suara yang ada di sekitar kami, bahkan di hati kami masing-masing, sehingga hanya suara Tuhan saja yang terdengar. Kami memahami, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat, dan setiap siapapun yang mendengarkannya, firman Tuhan ini boleh diberkati Tuhan. Segala pikiran sia-sia, kekerasan hati, kebodohan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami undang kaum ibu untuk bangkit berdiri. Bacaan yang menjadi perenungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita semua. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Persilakan untuk duduk kembali. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di sore hari ini diberi tema oleh sinodal, yaitu dosa dan doa. Jadi kalau kita membaca tadi, bagaimana adanya hubungan antara dosa dan doa. Ya. Dalam artian bahwa dosa itu dapat dipulihkan, dapat dihapuskan dengan cara kita berdoa. Sebelum saya lebih jauh masuk dalam perenungan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada kaum ibu sekalian. Pertanyaannya sederhana, yaitu begini, dalam kehidupan kita keseharian, mana kita lebih mudah atau lebih cepat untuk berbuat baik atau berbuat benar, atau lebih cepat untuk kita berbuat dosa atau kejahatan? Ya, sederhana pertanyaannya. Mana kita lebih cepat untuk berbuat baik, atau lebih cepat untuk kita berbuat dosa atau kejahatan? Ya, silakan jawab sejujurnya. Ya, kalau saya menyimpulkan, ya, kemungkinan dalam tanda kutip, umumnya orang lebih mudah untuk cepat berbuat dosa. Mengapa demikian? Ya, berbagai alasan yang bisa diterima secara logika. Kita masih memiliki kehidupan dalam kedagingan. Ya, demikian itu alasan klasik. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menghindarkan
dosa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin saja itu bisa dibenarkan secara duniawi. Nah, kalau kita merujuk firman Tuhan juga tegas ya mengatakan tentang hal itu. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 di situ mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jelas memang di kehidupan dunia ini tempatnya dosa, tempatnya kejahatan. Tetapi ingat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Menjadi dilema tentu dalam menjalankan kehidupan ini. Di satu sisi kita hidup di dalam dunia yang jahat, di sisi lain ya kita harus berbuat atau hidup di dalam kebenaran itu. Dilematis, betul. Tetapi suka tidak suka, mau maupun tidak mau, kita patut harus melakukan kebenaran itu dalam hidup ini. Nah, kita lihat firman Tuhan yang menjadi bacaan di sore hari ini dikatakan, karena itu apabila aku datang, aku meminta, maaf, dikatakan firman Tuhan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Ya. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, tentu kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita mengartikan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bagaimana terhadap dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut tentu adalah dosa yang tidak menyebabkan hilangnya kehidupan kekal kita. Kehidupan kekal itu berbicara tentang sorga, kehidupan kita selanjutnya. Atau dengan kata lain, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dapat diampuni oleh Tuhan. Pemulihan dosa yang tidak mendatangkan maut dikatakan dalam firman Tuhan dengan cara berdoa. Ya. Kita melihat dan memperhatikan ketika peribadatan di tiap-tiap minggu, GBIB selalu menganut adanya doa pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa itu ditempatkan di awal. Tentu ini ada tujuan dan maksud. Ya. Sebelum berkat Tuhan itu dicurahkan, ya tentu dalam hal ini firman Tuhan, maka hidup kita itu harus berkenan dulu. Perkenanan kita adalah tentu melalui pengakuan dosa. Pengakuan dosa, ya kita mengaku akan dosa kita, kesalahan kita. Kita minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan kita bertobat, dan Tuhan akan pulihkan. Maka oleh sebab itu, ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar di dalam pengakuan dosa itu, bagaimana juga Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita aminkan itu semua. Ketika memang kita mengakui, kita bersungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa Tuhan memulihkan dan mengampunkan dosa kita. Kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau berbicara tentang dosa yang mendatangkan maut, tentu juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut, maksud saya ada juga dosa yang mendatangkan maut. Contohnya adalah misalnya kita menghujat Roh Kudus, ya. Kita menyangkal Yesus, kemudian kita murtad. Dalam artian kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita tidak menerima firman Tuhan itu. Ya, ini dosa-dosa yang berdampak untuk mendatangkan maut. Maut itu dalam artian kita tidak akan menerima kehidupan yang kekal, surga itu. Atau juga perbuatan dosa yang kita lakukan di luar itu, namun kita tidak sempat untuk dipulihkan,
untuk memulihkan pengakuan, terlanjur Tuhan sudah memanggil kita. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan sangat tegas mengatakan, dan kita juga harus menyadari, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 apa? Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau kita menggarisbawahi sebab upah dosa itu adalah maut, itu berdampak semua juga bisa menjadi maut. Jadi jangan kita hanya melihat sebelah saja. Karena dosa yang sederhana saja kita lakukan tapi kita tidak pulihkan, Tuhan sudah memanggil kita, itu juga akan berdampak maut atau kematian. Jadi maka firman Tuhan itu tegas mengatakan dalam hal itu. Di dalam kehidupan keseharian kita, seperti yang tadi saya katakan, menjadi dilema kita untuk tidak berbuat dosa. Sulit kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan orang-orang yang tidak percaya sama kita, artinya tidak keseyakinan sama kita. Ini kan sangat berdampak perbuatan dosa. Tapi ingat, janganlah kita menjadi hamba dosa. Ya, karena berat. Kalau kita sebagai hamba menjadi hamba dosa, berarti kita tidak tahu lagi kebenaran. Firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 6 ayat 20, di situ dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, jelas. Ketika hidup kita diperhamba dengan dosa, kita tidak tahu lagi kebenaran itu. Kami Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kalau kita merujuk firman Tuhan ini, kita harus punya sikap. Ya, sikap atau perilaku hidup apa yang patut harus kita lakukan, agar paling tidak kita jangan menjadi hamba dosa. Perbuatan dosa memang sangat sulit untuk kita hindari. Tetapi yang utamanya, mari setiap saat ketika kita sadar, akuilah dosa itu. Ya, akuilah dosa itu di hadapan Tuhan dengan berdoa. Ya. Jangan kita menjadi hamba dosa. Nah, cara kita yang utama agar kita tidak menjadi hamba dosa, yang pertama, tentu kita harus menyadari, ya, menyadari siapa diri kita. Ya. Kita ini kan orang-orang percaya. Predikat kita ketika kita mengaku sebagai orang percaya adalah anak-anak Allah. Itu artinya bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus itu Bapa kita. Setiap perilaku, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, itu mencerminkan Bapa kita sendiri. Dalam kehidupan keseharian kita, bisa kita buktikan. Contoh yang sederhana, seorang anak berkelakuan yang tidak baik, ya, sehingga menjadi bahan bicaraan tetangga-tetangga kita. Ya, biasanya dia bilang begini kan, anak itu ya, yang bapaknya, mohon maaf tanda kutip, Pak Yohanes itu. Mohon maaf kalau ada yang namanya Yohanes, jangan tersinggung. Artinya apa? Orang Kristen itu ya. Nah, ini contoh. Jadi, secara tidak langsung, yang menjadi penanggung jawab adalah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh sebab itu, kesadaran diri kita itu sangat penting. Menyadari diri kita siapa, sehingga kita terus harus terkontrol dalam berperilaku, dalam berbuat di kehidupan ini. Jadi itu hal yang pertama. Bagaimana kita tidak menjadi hamba-hamba dosa dalam hidup ini. Yang kedua, tentu kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Ya, tidak sombong kan, berarti tidak memegahkan diri, kemudian tidak selalu ingin supaya diakui yang terbaik. Gitu ya. Ini hal-hal yang memicu perbuatan dosa. Tapi kalau kita punya sikap kerendahan hati,
pasti. Ya, kita menjadi orang-orang yang benar dalam hidup ini. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Dengan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Ingat selalu bersyukur. Ketika Tuhan memberikan kita, contohnya penghasilan 1 bulan 1 juta, ya wajib 1/10, 100.000 kita harus persembahkan. Ketika Tuhan juga percayakan 2 juta, 200.000. Ya, sampai 10 juta, 1 juta. Ini rasa syukur itu harus patut kita lakukan dengan ketaatan itu. Ya, sekaligus di kesempatan yang baik ini, tentu kami mengajak kita semua menyadari ya, keuangan, kondisi keuangan gereja kita, dan mungkin banyak gereja yang lain juga mengalami situasi yang berat karena ibadah, kegiatan-kegiatan peribadatan tidak dapat dilakukan secara tatap muka seperti dahulu. Di satu sisi beban operasional tidak bisa dikurangi, mungkin sedikit saja. Ya, sehingga mari kita ya, berkontribusi apa yang patut harus kita lakukan, beri, dan beri. Ya, percaya ketika kita memberi dengan kesungguhan, Tuhan akan gantikan dengan berlipat kali ganda. Jangan coba-coba untuk menghitung berkat Tuhan. Bukan bagian kita untuk menghitung. Bagian kita hanya melakukan dan bersyukur. Kemudian apa upaya kita agar kita tidak menjadi hamba dosa? Yang ketiga, kita harus waspada dalam hidup ini. Waspada artinya berjaga-jaga. Ya, kan dikatakan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Kapan waktunya dan saatnya kita tidak pernah tahu. Itu punya otoritas Tuhan, punya otoritas Allah. Nah, bagaimana sekarang kita supaya dosa yang kita lakukan itu jangan sampai kita bawa sampai mati. Berjaga-jaga itulah yang paling terpenting dalam hidup ini, waspada selalu. Jangan kita sampai lengah. Ya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan kalau antara hubungan suami istri, kalau sampai ya terjadi perselisihan sedikit, jangan sampai matahari terbenam, kan begitu. Ya, kalau kita menyadari kita punya sikap rendah hati, saya rasa semua itu dapat dipulihkan. Tetap berjaga-jaga, waspada itu yang terpenting. Ya, kita tidak mau kalau dalam perjalanan hidup kita, ya, misalnya 60 tahun kita hidup, semua itu dalam hidup yang benar, tapi ketika satu hari kita berbuat hal yang tidak baik, dan pada hari itu juga Tuhan panggil, jadi terhapus semua. Hilanglah kehidupan kekal. Ya, kita tidak mau hal itu terjadi. Kita adalah orang-orang yang hidup dibenarkan oleh Tuhan. Sangat berisiko sebetulnya. Ketika kita tahu kebenaran, tapi kita masih berbuat hal yang tidak benar. Ya. Di kitab Ibrani 10 ayat 26 dan 27 tegas mengatakan, firman-Nya, jika kita sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, tidak ada lagi korban untuk Tuhan disalibkan kedua kalinya. Tetapi ayat yang ke-27 katakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan atas penghakiman. Ini kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan satu ayat, tetapi mengandung makna tentang hidup mati kita. Siapa yang mau masuk dalam surga, dalam neraka? Ya. Semua pasti berharapkan untuk hidup kekal, hidup dalam surga. Tentu menjadi harapan kita semua. Kaum ibu ya, yang Tuhan Yesus kasihi, kaum ibu ini Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita
dalam rumah tangga sebagai penolong. Itu artinya kaum ibu itu sebetulnya mempunyai kekuatan lebih. Namanya penolong kan lebih kuat daripada yang ditolong kan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22, disitulah perempuan diciptakan pada awalnya. Jadi Allah itu merencanakan supaya laki-laki itu ada penolongnya. Dibentuklah pada ayat ke-22 itu dari tulang rusuk laki-laki. Jadi bersyukurlah saya katakan kaum ibu itu sebagai penolong. Maka oleh sebab itu, ya, predikat sebagai penolong pakailah dalam kehidupan ini. Banyak terus berdoa. Ambil waktu saat yang kapanpun ketika misalnya suami berpergian, anak-anak sedang pergi atau tertidur, ya, sempatkan kita untuk berdoa. Doa bawa keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul hidup di dalam kebenaran itu. Ya. Percaya, ketika kita mengakui perbuatan dosa dan kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, hidup kita pasti dipulihkan. Kita dilayakkan oleh Tuhan, dan kita dimerdekakan dari dosa-dosa itu. Aminkan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama untuk berjuang di dalam perjalanan hidup kita sampai Tuhan panggil untuk kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Baik, kita aminkan firman Tuhan ini dengan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 61, bait yang ketiga. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Kita akan bersyafaat kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ada beberapa pokok-pokok doa dari sektor Filipi, sektor Hermon, Galilea, dan Korintians, khususnya bagi yang sakit, kelemahan tubuh, dan yang sedang dalam proses pemulihan. Kita akan dukung dalam doa, dan mari kita bersatu di dalam doa. Doakan dalam. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini firman-Mu sungguh luar biasa. Kami diingatkan dan ditegaskan kembali bahwa dosa itu berdampak atas kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami tidak mau menjadi hamba dosa dalam kehidupan ini. Kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tidak mau tertipu dengan keadaan dunia yang jahat ini Tuhan. Sebab itu, mari tuntun setiap langkah kami, setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami, bahkan pikiran kami, sehingga hanya adalah pikiran Kristus saja. Sehingga hidup kami betul-betul berdampak bagi siapapun. Rasa kasih, sifat kasih, perbuatan kasih itu dapat kami nyatakan sebagai bukti bahwa kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan firman-Mu sore hari ini Bapa. Biarlah semuanya itu tertanam dalam kehidupan kami. Kami menjadi setia Tuhan dalam menjalankan hidup ini. Saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat kaum ibu, kaum perempuan yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah virtual. Tuhan, Engkau tahu yang menjadi pergumulan bagi ibu-ibu kekasih ini.
Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah pekerjaan, baik masalah sakit penyakit, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan pulihkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang membutuhkan ekonomi karena kekurangan Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan. Untuk mereka teguh di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tuhan, Engkaulah penolongku Tuhan yang maha kuasa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan umat-Mu, khususnya kaum ibu yang saat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan. Jangan biarkan kami terus tertipu dengan keadaan, terkesan Tuhan tidak seolah-olah tidak menolong kami Tuhan, tetapi sesungguhnya kami tidak tahu cara Tuhan yang menolong kami Tuhan. Tuhan kami mohon kepadamu Bapa, ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun yang kami alami Tuhan. Dalam pergumulan kami bersama jemaat-Mu Kasih Karunia Badung Bali, kami merindukan punya tempat ibadah dan Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Engkau membuka jalan tanah yang sedang berproses di BPN, di notaris, yang ada di Jalan Panji Tuhan. Kami percaya semua dalam rancangan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika itu sudah menjadi milik kami, kami akan membangunnya Tuhan. Kami akan mendirikan tempat ibadah. Dan tidak ada yang mustahil kalau lingkungan di sekitar tempat itu akan menjadi berkat bersama-sama kami untuk membangun tempat itu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami memohon Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Buat iman kami terus Tuhan percaya. Kami tidak mau tertipu dengan keadaan, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Karena kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Berkati Gembala kami, Pendeta Bapak John Wadu, bersama-sama kami, Tuhan, jemaat-Mu, kami bekerja sama untuk membangun jemaat yang militan, jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh di dalam Tuhan, untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Engkau memberkati semua program-program yang kami persiapkan, yang kami lakukan, bahkan yang akan kami lakukan Tuhan, sehingga itu program-program berjalan dengan baik, dalam tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami dalam upaya untuk menyelesaikan pandemi corona, bahkan mungkin di seluruh dunia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, campur tangan selalu. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni umat manusia kalau banyak dosa yang dilakukan. Ampuni bangsa-bangsa di dunia Tuhan kalau Tuhan izinkan ini terjadi. Mohon Tuhan, dalam nama Yesus, pengampunan-Mu Tuhan. Orang-orang yang positif, sembuhkan mereka. Tidak menyebarkan virus Tuhan, dan kuatkanlah kami Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa Tuhan. Engkaulah gunung batuku, kota bentengku Tuhan. Sehingga kami selalu kuat, tidak sampai terinfeksi dengan virus tersebut Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus bagi kaum ibu yang mengalami sakit oleh berbagai sakit penyakit Tuhan, karena kelemahan tubuh, karena usia, karena hal-hal lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu kami menyebutkan nama mereka. Mulai dari Ibu Deborah Bala, Bapak Gary, kemudian Ibu Sri Supri Hartini, Ibu Elizabeth Nugroho, Ibu Yuli Jalimun, Ibu Sabto, Ibu Edi Sudarno, Ibu Ita Widodo, Ibu Lis Dirihena, Ibu Debi Kumolontang, dan anak Christian Kasiha. Tuhan, mari Engkau jamah mereka satu persatu. Pulihkan tubuhnya, sembuhkan mereka Tuhan. Darah bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya sanggup menyembuhkannya Tuhan. Buat iman mereka percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh Tuhan. Bahkan setiap upaya pengobatan yang dilakukan juga Tuhan,
berkati Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga obat-obat yang dikonsumsi itu menjadi berkat sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan, untuk kesembuhan bagi tubuh-tubuh mereka Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, kalau pada tanggal 18 Februari kemarin, kami bersyukur atas hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-56. Usia yang sangat dewasa, bahkan memasuki usia lanjut. Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah kaum perempuan ini betul-betul Tuhan tempatkan sebagai penolong, sebagai kekuatan doa di dalam gerejamu. Engkau senantiasa memberkati Tuhan semua kaum perempuan Tuhan, menjadi kaum perempuan yang kuat, yang senantiasa membawa misi, pekerjaan-pekerjaan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja kami GPIB. Tuhan kami berdoa, berkati semua juga segala program-program, segala rancangan-rancangan, dan apapun yang menjadi bagian pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan juga Tuhan, kuatkan kaum perempuan sekalian Tuhan, sehingga mereka benar-benar dalam kesungguhan hati, melayani, dan dengan sepenuh hati mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percayakan juga Kota Denpasar, di mana kami berada, kami beraktivitas, menjadi berkat untuk kami semuanya Tuhan, khususnya juga yang ada di Kabupaten Badung saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur hati kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan melalui transfer bank atau langsung dibawa ke kantor gereja, atau bisa dimasukkan dalam kantong persembahan dalam setiap ibadah minggu. Sambil memberi persembahan syukur kita, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235, bait 1, Ku dengar berkat-Mu turun. Aku
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon berkati persembahan kami ini agar bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi pelayanan, bagi kesaksian kami di dunia ini. Berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan dengan sukarela. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Warta Pelkat pada sore hari ini. Pertama, pada ibadah Pelkat PKP minggu depan tanggal 26 Februari 2021, yang bertugas adalah dari sektor Damsik. Kami mohon untuk sektor Damsik untuk mempersiapkan diri. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Penatua Domingus Agustinus yang sudah melayani firman dalam ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan Bapak. Seluruh ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam ibadah sore hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam kesetiaan lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 249, bait pertama saja, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama maju. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Mari bersatu dulu. Demikian ibadah kita. Shalom buat ibu-ibu di rumah. Tuhan Yesus berkati semua. Tetap kuat sebagai penolong dalam hidup ini. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Domingus. Ya.
Terima kasih pelayan firman Pak Domingus Agustinus, tetap sehat dan semakin diberkati. Mana dia? Mana Bu Bona ini punya suara? Selamat sore, Ibu. Ayo, mari kita makan kue. Selamat sore, Ibu Komar. Selamat sore, Ibu cantik. Sehat ya? Udah sehat? Sehat. Puji Tuhan. Jaga diri, Bu. Nanti saya jadi penyebab-penyakit. Oh, Rebecca. Halo. Rebecca. Kenapa kau nggak ikut sini? Nih. Aduh, Mana? Di rumahnya Mana Bu Peggy. Bona? Sebentar, saya cari dulu Bu Bona ada di mana ini. Kayaknya, Rebecca. Halo. Mana Bona nih, Ibu Bona. Mana Ibu Bona? Sebentar. Halo. Ibu itu. Sore. Bingung tuh. Kan di sini ribut semua. Halo sore Oma Thomas Solek. Halo Bu Oni. Ini apa kabar? Ibu Mantiri. Terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu sekalian dalam ibadah virtual pada sore hari ini. Kita jumpa sampai di minggu depan ya ibu-ibu. Ibu-ibu tolong dibuka videonya ya, kita mau foto bersama. Kita mau foto. Tolong dibuka videonya ibu-ibu ya, kita mau foto bersama. Oh ya, kami mengucapkan terima kasih Bapak Penatua Domingus Agustinus yang sudah memimpin kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, keluarga, dan pelayanan. Mari Pak, kita foto bersama Pak, bisa Pak? Bu Ening. Di mana? Kita mau melukai ke Bu Bona nih, makanya cepat. Oh, di rumah nih, di rumah Bu Tegi. Jauh. Hujan. Di rumah Bu Tegi, aku di rumah Tegi. Ini loh, Tegi. Ada. Mana Bu Tegi, mana Bona? Nih Bu Tegi. Nih. Halo. Ibu Tegi, sehat selalu. Tetap semangat. Ibu cantik dari Galilea, senyum-senyum aja pakai baju kuning. Pakai kembang-kembang kuning. Hai. Halo. Ibu sini sayang banget Kita semua canda di sini. Kasihan Oma dua di situ loh. Kasih. Buit, buburnya mana Buit? Ini aman. Buburnya disimpan dulu ya. Ayo potret itu. Bunda Ayu sudah bilang potret. Oh, potret. Potret. Iya, mau soal ini. Halo Bunda Yayu. Kedinginan ya Bunda, kok pakai sarung? Biasa. Sepertinya Bunda tidak. Dapatnya masuk semua aja. Pulang ya. Bunda Yayu. Udah nih. Ya, Mbak Dewi, Mbak Dewi. Satu, dua, tiga. Mbak Dewi. Oh, perempuan yang Rebecca. Nyanyi dulu. Rebecca. Rebecca. Cara Neo.
Bu Eni. Cukup. Bu Apit nggak ada suaranya, biasanya paling ngonceran. Bu Apit gimana sekarang dah? Mana ke sini, mana ke? Ayo, mana ke? Mau saya masukin di YouTube. Gini. Ya, aku gini. Ini baca WA. Itu dilihat kita. PKP. Kita dilihat. Biasanya Bu Apit yang paling nyanyi paling rame nih dah. Katanya tapi Belum belum diem dah. apa gitu namanya Pak. Tapi Pak saya udah bilang. Ini mana ke gini? Ya. Tuti, Korintian Ti, sini Ti. Tuti. Mana? Tuti sini sayang. Biar kelihatan Korintian Ti. Ica kalau Korintian dipanggil. Iya. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ayo kita Halo Jeng Rebecca. Ini baca WA. Korintian. Halo. Mana dia? Baca WA. Ini yang begini tuh. main kiki. Oh, main kiki. Hai. Halo Ibu Dina, Ibu Dina nyimak banget serius sekali, Ibu Dina Wijayadi. Itu dia. Ini Bang. Sudah. Ini Bu Tegi. Bu Esther. Sama siapa tuh yang baju biru siapa, Bu? Bu Esther. Buka maskernya. Oh, Esther tuh. Esther